Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darlina Agustina Hutagalung dari Prodi Sarjana Keperawatan NIM 0320210059. Saya mahasiswa dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung ide atau gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, yaitu subjek, objek, predikat, dan keterangan. Kalimat efektif umumnya berbentuk sebuah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain karena kalimatnya padat dan jelas. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Adapun syarat-syarat dalam kalimat efektif. Yang pertama, dia ada sesuai EYD, yaitu sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis. Yang kedua, dia harus sistematis. Sistematis artinya sebuah kalimat yang sederhana adalah memiliki susunan subjek atau predikat, kemudian ditambahkan objek dan pelengkap hingga keterangan. Dan yang ketiga, dia tidak boros dan tidak bertele-tele. Artinya, jangan sampai kalimat yang kita buat menghambur-hamburkan kata dan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda atau lebih dari satu. Adapun konsep dari kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini berdampak pada pemahaman yang sama antara pembicara dan pendengar atau antara penulis dan pembaca. Artinya, apa yang dimaksudkan pembicara dan penulis sama yang dimaksudkan pendengar atau pembaca. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, kelugasan. Artinya informasi yang disampaikan dalam kalimat adalah pokok yang penting saja. Contohnya, berdasarkan penelitian, PT Granso Industri didirikan oleh Bapak Suwarno Martodiharjo pada tanggal 23 Maret 1975 dan berlokasi di Jalan Sosial nomor 4 Jakarta Barat. Dan yang kedua, ketepatan. Ketepatan ini artinya informasi yang disampaikan harus jitu atau tepat sasaran sehingga dibutuhkan. Contohnya, guru diberhentikan dengan tidak hormat karena melalaikan kewajiban secara terus-menerus dalam tugas dan kewajibannya selama 1 bulan atau lebih. Yang ketiga, ada kejelasan. Kejelasan ini artinya kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang lain memahami makna yang terkandung di dalamnya. Struktur yang dimaksud adalah penempatan SPOK atau penggunaan penghubung atau konjungsi dalam kalimat tersebut atau dalam kalimat majemuk. Contohnya, berdasarkan analisis kapasitas, produksi telah dilakukan dan diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Yang keempat, ada kehematan kata, yaitu kehematan itu artinya informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Maka dari itu, usahakan untuk menghindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Contohnya, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ingin mengungkapkan beberapa temuan berikut. Dan yang kelima, ada kesejajaran. Jadi kesejajaran ini artinya bentuk atau struktur dalam kalimat efektif yang harus paralel, sama, atau kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Contohnya, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Baik, sekian materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.
Terima kasih dan selamat siang.